Silakan klik subscribe karena subscribe itu gratis dan gratis. Let's go. Oke teman-teman semuanya, sebelum kita lanjut ke video intinya, saya ingin menginformasikan ini ada salah satu aplikasi penghasil uang yang memang benar-benar menghasilkan uang dan modalnya nggak begitu ribet-ribet amat ya, cuma modal handphone seperti ini dan kuota internet lah seperti itu ya. Nah, nama aplikasinya adalah Snack Video. Ini lagi booming-boomingnya dan lagi gampang-gampangnya kita bisa menghasilkan uang dari aplikasi Snack Video berikut ini ya. Nah, jadi bisa di App Store ataupun di Play Store, handphone Android ataupun iPhone itu bisa semua. Dan ini salah satu bukti ya, ini bukti penghasilan saya di Snack Video, ini seperti ini. Dan silakan ikut ya cara-caranya untuk mendapatkan seperti ya saya ini, hasilnya seperti ini, lumayan agak banyak jutaan lah ya. Ini nanti di sini ada bagian tulisannya, bisa kalian baca di sini videonya, panduannya. Nah seperti itu. Silakan ikuti langkah-langkahnya seperti video ataupun tulisan yang ada di video ini. Oke, langsung saja kita klik Play Store, lalu kita ketik Snack Video ya. Setelah itu install, dan setelah selesai baru langsung saja kita buka aplikasi Snack Videonya. Nah, setelah itu kita dihadapkan oleh login ataupun mendaftar. Silakan menggunakan Facebook ataupun Gmail. Nah, kali ini kita pakai nomor handphone saja biar enak, mudah. Nah, setelah masukkan baru klik berikutnya. Nah, setelah itu langsung kita mendapatkan hadiah. Kita mendapatkan user dengan nomor tertentu yang nanti bisa kita rubah ya. Lalu kita klik logo ini ya, logo koin emas ini. Nah, seperti ini, dan langsung kita dihadapkan oleh check-in harian. Terus seperti itu kita langsung dapat koinnya terus ya. Dan kita langsung ada tulisan tautkan kode undangan teman ya. Lalu kita ketik 166110452. Terus baru kita konfirmasi dan berhasil kita mendapatkan bonus ya. Coba kita lihat bonusnya di koin ini 51.200 seperti ini. Nah, untuk menariknya kita klik tulisan RP yang masih kosong itu. Nah, disinilah teman-teman nanti bisa mengambil uang ya, yang dari setiap video itu nanti transfer ke akun Dana dan nanti ke ATM rekening kita. Oke teman-teman, langkah berikutnya adalah teman-teman silakan mengundang orang sebanyak mungkin dan tonton videonya setiap hari, dan silakan juga mengupload video-video yang sekiranya bagus ya untuk mengisi profil kita. Jadi tonton setiap hari dan undang teman sebanyak mungkin biar kita mendapatkan uang yang banyak. Dan ini adalah salah satu bukti saya mendapatkan uang yang banyak dan saya langsung saja mengambilnya. Kita ambil 1 juta dari aplikasi Dana dan ya berhasil seperti ini. Dan kita langsung lihat ini saldonya berkurang ya, dari 15 juta hingga 14 juta lebihan. Kita langsung ke aplikasi Dana, kita lihat di sini saldonya bertambah 953 ya. Tadinya 3.000 sisanya. Terus dipotong per 1.000 itu per 1 juta itu dipotong 50.000, jadi ya dapatnya kita 950 ribuan. Nah, kita langsung bisa melakukan transfer. Ini BCA, Mandiri, BRI juga bisa. Kita masukkan nominalnya seperti ini. Lalu langsung kita klik saja transfer. Kita langsung masukkan ke PIN dan akhirnya berhasil. Dan kita lihat, ya kirim uangnya berhasil seperti itu. Jadi jangan ragu-ragu ya, silakan. Bila kalian ingin berpenghasilan seperti saya di Snack Video, ikuti langkah-langkahnya seperti video di awal ini. Jangan ragu dan silakan install, ikuti sekarang juga. Nah, seperti itu. Mudah-mudahan teman-teman juga sama seperti saya ya, lumayan mempunyai penghasilan di aplikasi Snack Video ini. Dan jangan lupa ikuti channel saya ya, channel YouTube saya dan channel Snack Video saya berikut ini ya. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang sukses, bukan hanya sekarang saja tapi hingga ke masa yang akan datang. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman sobat PD Bita Karya dimanapun kalian berada. Ketemu kembali dengan saya di channel PD Bita Karya, channel tukang pulsa yang terpercaya.
Oke teman-teman semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan lagi desain pintu kesekian kalinya, yaitu desain model klasik ya, klasik tapi kalau dibuat di zaman sekarang itu masih bagus dan tidak ketinggalan zaman ya. Ya, model pintunya adalah model pintu Katrina. Kalau orang bilang sih ada yang model Spanyolan, ada model Eropa dan lain sebagainya. Tujuan saya menggambar desain ini, saya ingin memberikan deskripsi atau gambaran bagi teman-teman sobat Bida Karya yang ingin memesan pintu atau membuat pintu dengan model yang serupa dengan saya, yang nanti gambarnya menyusul setelah ini. Itu misalnya deskripsi atau gambarannya, kalau misalnya memakai kayu, karena kayu itu jenisnya macam-macam ya. Misalnya ada kayu jati, ada kayu kamper, ada merbau, ada balo merah, ada meranti, ada mahoni, mungkin ada kayu-kayu yang lainnya seperti itu. Nanti bisa lihat video saya ini ya, karena nanti desainnya itu, desainnya itu akan saya kasih serat kayu yang nanti teman-teman bisa lihat, oh kalau misalnya pakai kayu jati itu nanti model seperti itu tuh jadinya seperti ini, seperti itu ya. Oke, langsung saja teman-teman semuanya, dan nanti bila ingin memesan silahkan hubungi saya, juga ada nomornya di kolom deskripsi ataupun di akhir video ini juga ada, ataupun di thumbnail dari YouTube saya. Oke, langsung kita ke model berikutnya, yaitu model Katrina Spanyol atau Eropa. Ya, tapi sebelumnya teman-teman, bagi teman-teman yang belum subscribe channel PD Bida Karya, silahkan subscribe dulu ya, klik notifikasi loncengnya, dan nanti saya minta komentarnya yang mantap. Dan bila nanti video ini bagus dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman sobat PD Bida Karya yang lainnya. Langsung ya, oke teman-teman semuanya, ini dia ada model pintu yang tadi saya bilang pintu Katrina ataupun pintu model Spanyol ataupun model Eropa. Jadi pintunya seperti ini. Ini pintu bener-bener klasik era 90-an ya, mungkin atau 2000-an. Kita langsung saja ukur ini, si kusennya dapat di angka berapa untuk ukuran luar ya. Ini ada 2,20 m. Ini juga ukuran yang standar 2,20 m. Terus untuk isinya di angka 2,16 m, dan untuk kosongan si kusennya itu di angka 2,15 m. Ya, seperti ini. Dan kita ukur untuk bagian luar itu di angka berapa nih? Di angka 90 cm ya, atau 0,90 meter. Dan untuk si pintunya, pintunya dapat di angka 82 nih, kalau nggak salah 82 harusnya. Ini 82 cm ya. Nah ini ya 82 cm angkanya. Terus nanti kosongannya dia 80 cm. Ya, ini kosongnya 80 cm. Ya, seperti ini teman-teman untuk sekonong pintunya ya. Untuk tebal pintunya itu 3,5 cm. Jadi nanti ada bagian dalam dari si kusennya itu ada sekonong 3,5 cm kali 1 cm seperti itu. Lanjut ke ukuran dari si pintunya. Ini kita ukuran pintunya, kita langsung saja ukur. Di sini ketemunya 2,16 m ya, betul. Terus di bagian lebarnya itu 82 cm. Nanti kita pakai frame bawahnya itu 18 cm. 18 cm. Terus naik ke bagian titik ini ya, titik sebelah sini, bagian tinggi dari si panel bawah, dari bawah ke atasnya itu kita menggunakan ukuran 67 cm dengan ukuran tinggi 2,16 m, 67 cm. Terus kita agak tarik di ini dulu, agak jauh ya, soalnya nanti membutuhkan ukuran-ukuran detail ya. Nah, sedangkan pada titik frame tengah yang kecil yang berdiri ini jatuhnya di angka 57 cm ya. Nah, terus untuk bagian
lebar dari si lengkungan tengah cekung berarti ya, kalau misalnya kita lihat dari sini cekungnya itu nanti ukurannya itu 20 cm. Ini 20 cm, jadi biasanya nanti bahannya persegi panjang ke sini, persegi panjang, nah nanti dimal baru nanti dilengkung seperti ini. Nah itu ketemunya kita bahannya 20 cm persis kayak kayu di bawah ini. Oke. Terus untuk bagian panel, kalau panel ini sih biasa standar sih 4 cm ya. Ini berapa nih ya? Ini sekitar 4 cm lah. Pokoknya yang ini 4 cm. 4 cm dan nanti masuk ke dalam 1 cm lah, seperti itu ya. Ini sih opsional, ini sih nanti praktek tukangnya ya, atau yang mengerjakannya. Yang penting kita ukuran kasar-kasarnya biar kelihatan bagus. Nah, sedangkan untuk kosongan ukuran dari si ukuran dari panelnya kita mendapatkan angka di 25. Ini juga 25, ini nanti sisanya nggak tahu sisanya berapa nih, sekitar 8 cm. Nah, ini dia 8 cm ya. 8 cm sampai 10 cm lah nantinya bikinnya. Yang penting nanti kita harus perhatikan di angka 25 ini biasanya menggunakan kayu 30 itu kan bersihnya sekitar 27-an lah. Jadi nanti 27 itu bisa 25 kan bisa. Jangan sampai nambal, harus benar-benar utuh kayunya. Nah, ini sudah di angka ini sudah kita paham. Baru lanjut ke atas. Kita ke atas langsung saja ukur di bagian isian panel. Isian panel itu kita titik sini dulu. Kita dapat di angka 1 meter 3 cm ya di sini. Terus di bagian frame atasnya atau frame tutup atasnya di angka 19. Ini sebenarnya sih sama kayak di bawah 18 ya. 18 19 juga oke. Nah, ini juga nanti kayunya kotak ke sini baru dilengkung seperti ini. Ya, dilengkung seperti ini baru jadinya nampaknya seperti ini. Nah, sedangkan untuk jarak, ini jarak lebar ke sini. Lebar rata sebelum lengkungnya. Ini di angka 10 cm, ini juga 10 cm. Ya. Nah, sedangkan yang ini sisanya. Untuk pengambilan garis tengah, ini kita ambil as dulu di sini. Nah, ini kita dapatkan ukurannya berapa nih? Ya, 11 cm. Jadi 11 cm yang lengkungkan ke sininya 8 cm berarti ya. Ya, jadi 19 cm. Nah, ini poin pentingnya, jadi nanti ngemalnya itu ukurannya ini 11 atasnya, jadi nanti sama dengan frame ini. Ini 12, ini sekitar 11,5 bisa lah. Ini dia hampir sama dengan ini ya. Ini 11,5 atau 12, tapi biasanya sih 11,5. Ini 11. Tuh seperti ini. Kita rubah aja. Ini biasanya dia 11. Itu 11 saja. 11 sama 11 ini sama. Nah, ini 10 cm 10 cm. Nah, pada bagian bawah ini juga kita coba ukur. Ini sebenarnya sih kita harus ukur dari sini, ngemal ini juga sama 10, ini 10. Nah, sedangkan pada bagian bawah ini kita nggak usah ukur. Kita biasanya kan ngikutin ini si lebarnya berapa. Kalau lebarnya di sini 9 cm. Nah, kalau ini 9 cm, kita mal yang bawah ini nanti ngikutin. Ya, jadi kita mal nanti dia ngikutin, nggak diukur misalnya ini berapa nih? Dapatnya 6 lah, ya. Dapatnya 8. Misalnya nggak diukur harus pasti 8. Ya, tapi di sini ketahuannya 8 kurang lebihnya. Dia nanti ngikutin malnya seperti ini ya. Jadi kuncinya ada di angka 9 ini. Oke teman-teman semuanya, jadi yang panel juga, yang isian panel juga harus mengikuti dari si kerangka framenya terlebih dahulu baru membuat panelnya. Oke teman-teman semuanya, ini dia hasilnya seperti ini ya. Oke, lanjut kita ke kita kasih warna serat, kita kasih serat kayunya seperti apa. Ya teman-teman semuanya, ini dia sudah saya kasih serat kayunya ya. Jadi ada 6 serat kayu dalam satu model pintu Katrina dan kusennya. Nah, langsung ke awal dulu. Ini kita pada bagian pintu ini dulu. Ini sebenarnya sih bukan serat, ini lebih ke duko ya, cat finishing. Dan kita lihat profilnya juga is oke. Ini profilnya pinggul ya, seperempat lingkaran seperti ini, jadi cuma pinggul aja.
kan model-modelnya banyak ya kalau model profil itu. Terus pada bagian si panelnya, nah ini pada panelnya ini juga profil, sebenarnya kusen juga ngikutin ini juga bisa, tapi apa namanya, bagus juga yang kayak seperti tadi itu pinggul. Jadi fungsinya sih sebenarnya sih profil pada kusen itu biar kalau misalnya orang gedor, orang misalnya kepalanya bentur itu nggak apa-apa, posisinya kan nggak lancip seperti itu ya. Makanya si profil pada kusen ini penting ya, seperti ini, meskipun pada estetika kusennya juga penting juga ya kalau misalnya di model profil seperti ini. Nah yang ini bagian panel, ini pada bagian panel dia miring ya, dia miring bevel seperti itu, dan ini ada nut cekungnya juga pada bagian panel tengahnya. Ukurannya biasanya sih tebal pintu 3,5, bagian tengahnya itu 2,5 cm. Itu juga nanti mempengaruhi harga. Misalnya tengahnya minta disamain 3,5 cm seperti framenya. Ini frame nih, ini frame ya, ini frame, saya kasih tahu ini frame, ini panel ya, ini panel tengah, ini frame, sama-sama solid kayu semua, tapi ini frame, ini panel. Nah yang ini 3,5, yang ini biasanya 2,5 cm, tapi kalau misalnya yang ini juga mau 3,5 cm, maka harganya biasanya berubah ya, agak mahal seperti itu. Oke, kita lihat ke bawahnya sama seperti ini tuh, modelnya seperti ini ya. Oke, dia bevel, ini bevel, terus ada profilnya. Nah seperti itu. Langsung ke model serat 2. Ini model serat jati. Ini gambarannya teman-teman kalau misalnya mau pengen lihat. Jadi serat jati itu seperti ini, seperti biasa. Ini seratnya saya ambil sendiri dari contoh kayu saya foto ya, lalu saya aplikasikan seratnya ke model pintu di apa namanya, software gambar ini ya. Tuh. Dia juga sama, ininya pinggul 1/4 lingkaran. Ini juga ada serat-seratnya bagus, ada matanya seperti itu kan. Nah tuh modelnya ya, ini serat jati. Oke, tuh seperti ini. Jadi teman-teman bisa ada gambaran ya kalau jati seperti ini. Nah yang ketiga, ini seratnya saya pakai serat merbau. Saya selalu masukkan merbau karena ini kalau menurut saya di samping jati, kayu merbau ini adalah kayu yang terbaik ya menurut saya untuk kekuatan dan untuk apa namanya, si kayu ini bisa benar-benar awet sampai puluhan tahun. Nah ini dia pinggul kayak gini, dia ada serat-seratnya, terus warnanya coklat tua. Kemungkinan kalau aslinya sih dikit agak warnanya nggak merah banget, dikit turun lah seperti itu, atau apalagi udah kering dia nanti coklatnya agak coklat tua, tapi seratnya seperti ini ya tuh. Ini kayu merbau asli Papua, anti rayap juga seperti ini. Kayunya berat dan tahan terhadap cuaca. Oke, ini tampilan dari si kayu merbau. Sedangkan yang ini meranti teman-teman. Ini meranti. Kita lihat meranti. Meranti di sini seratnya seperti ini ya, putih dan kelihatan seperti ini. Jadi bagi teman-teman yang nanti pesan meranti kayak gini, kalau misalnya kamper dikasih kayu ini berarti kayu meranti seperti itu. Oke. Warnanya juga sebenarnya meranti ada macam-macam ya, ada putih, ada kuning, ada malah agak merah seperti itu. Tapi sebenarnya sama aja, kecuali yang merah itu agak berat. Agak berat itu biasanya sih bagus. Meranti juga yang putih di bawah, yang merah itu biasanya. Ada juga meranti batu kayak gitu, juga ada warnanya agak merah. Tapi kalau di short juga nggak merah-merah banget sih seperti itu ya. Nah ini kayak gini, ini bevelan juga, seratnya oke, mantap. Nah selanjutnya ini ada balau merah. Ini di Cirebon ini paling banyak kayunya. Ini balau merah dan harganya juga sama, hampir setara dengan kamper, di atas sedikit lah. Karena ini kayunya meskipun kayunya ini benar-benar sangat berat. Merbau pun hampir kalah dengan ini beratnya, padatnya. Cuma memang kelemahannya itu dia basah ada perubahan nyusut sedikit atau segala macam. Nah tapi kalau anti rayapnya juga sama anti rayap ya. Kalau balau merah ini anti rayap. Sebenarnya sih ini kayu-kayu seberang semua, tapi biasanya kalau di Jakarta itu kan unggulannya kamper sama Ridofon. Kalau yang di Cirebon itu balau merah, di Bandung juga sama balau merah seperti itu. Warnanya mirip-mirip seperti inilah, agak merah seperti ini, dan seratnya juga sama kayak gini. Oke, ini balau merah, anti rayap juga.
Nah, yang terakhir teman-teman, ini kayu kamper Samarinda Oven yang saya tuh sering, bahkan mungkin ratusan bikin kayu dengan bahan kamper Samarinda Oven. Ini kayunya bener-bener enggak terlalu berat, sedang banget, kayunya halus, diamplas enak, definisi juga bagus, dan dia meskipun tidak anti rayap, tapi kekuatannya juga is oke lah, seperti itu, bagus juga, puluhan tahun juga sama. Seperti ini ya, kamper Samarinda Oven dengan syarat yang seperti ini. Jadi bagi teman-teman semuanya yang ingin memesan pintu dengan bahan kayu-kayu pilihan seperti ini, sudah bisa membedakan ya. Jadi kalau misalnya mau mesen kayu kamper kasihnya kayak gini, berarti meranti ya. Kalau misalnya mesennya jati dikasih ini, berarti ketahuan seratnya seperti itu. Oke teman-teman semuanya, sampai di sini dulu, nanti kita ketemu di video yang lainnya. Bagi teman-teman sobat PD Mitra Karya yang ingin memesan usen pintu jendela, silakan hubungi saya. Ini ada nomornya. Nanti ada pilihan kayunya, ada unggulannya itu merbau Papua Oven asli. Ini kayunya kering dan kayunya kuat, anti rayap, tahan perubahan iklim ataupun cuaca, musim hujan sama panas, jadi dia nggak berubah, masih kekeh, nggak ada perubahan. Terus ada jati Jawa Tengah full gali ataupun perum jati perum atau perhutani yang levelnya A3 yang nggak ada putihnya. Ini juga saya punya unggulan kedua dari bahan kayu jatinya, asli jati Jawa Tengah. Terus ada juga kayu balau merah. Balau merah ini kayu tetap anti rayap ya, anti rayap kayunya, cuma dia basah seperti itu, dia anti rayap. Terus yang keempat adalah kamper Samarinda Oven. Ini standar Jakarta, kamper Samarinda Oven, dia kering. Terus ada lagi meranti di bawahnya, ada lagi yang kayak mahoni dan seterusnya, seperti itu. Banyak pilihannya. Bagi teman-teman silakan hubungi saya untuk menanyakan harga segala macam. Dan untuk tempat saya, lokasinya di Cirebon. Bila agen-agen lokasinya jauh di luar kota juga nanti bisa kami urus pengirimannya supaya ongkirnya murah. Kalau yang agak dekat-dekat sih nanti kalau banyak free ongkir lah, seperti itu ya. Oke teman-teman semuanya, bagi teman-teman yang sedang menonton video ini yang belum subscribe, silahkan subscribe, klik notifikasi loncengnya, komentarnya mantap, dan bila video ini bagus dan bermanfaat, silahkan bagikan video ini ke teman sobat PD Mitra Karya yang lainnya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.